Belakangan ini, publik dihebohkan dengan adanya sertifikat tanah yang diterbitkan di wilayah laut, terutama di sekitar PIK 2. Banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada kepemilikan tanah di area yang seharusnya masih perairan? Kasus ini itu memicu perdebatan tentang legalitas tanah, lahan reklamasi, dan juga dampaknya terhadap industri konstruksi. Jika ada sertifikat yang bermasalah, apakah proyek yang dibangun di atasnya juga bisa beresiko? Dalam video ini kita akan mengupas tuntas fenomena ini. Jadi, siapkan diri kalian ya, karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Kita masuk ke chapter 1, yaitu tentang latar belakang reklamasi dan juga legalitas tanah di area laut. Jadi sebelum itu mari kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan reklamasi. Reklamasi itu adalah proses membuat daratan baru yang berada di laut, sungai, atau danau dengan cara menimbun area tersebut menggunakan pasir, batu, atau juga tanah. Tujuannya biasanya untuk membangun perumahan, pelabuhan, dan juga kawasan industri, terutama di daerah pesisir yang padat seperti Jakarta ataupun Bali. Meski terlihat solutif, reklamasi tidak boleh dilakukan sembarangan karena berisiko merusak lingkungan seperti menghancurkan terumbu karang atau mengganggu kehidupan nelayan. Selain itu, ada pertanyaan besar nih, bagaimana tanah hasil reklamasi ini tuh bisa memiliki sertifikat hak milik atau SHM atau SHGB? Padahal laut kan sejatinya adalah aset negara ya, yang dikelola untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau kita melihat hukum Indonesia, laut dan juga perairan itu dikuasai oleh negara yang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini tuh sudah berarti bahwa laut tidak bisa dimiliki langsung oleh individu atau juga perusahaan. Namun setelah dilakukan reklamasi dan berubah menjadi daratan, nah tanah tersebut baru bisa memiliki status hukum. Tapi untuk itu proyek reklamasi juga harus memperoleh izin dari pemerintah pusat atau juga pemerintah daerah setempat, serta disertai dengan studi dampak lingkungan atau AMDAL untuk memastikan tidak merusak ekosistem atau merugikan masyarakat setempat. Nah, setelah reklamasi selesai nih, tanah tersebut juga masih bisa dianggap sebagai tanah negara. Agar bisa mendapatkan sertifikat, pengembang harus mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Dokumen yang diperlukan antara lain izin reklamasi, hasil AMDAL, dan juga bukti bahwa tanah tersebut bebas sengketa. Nah, barulah jika disetujui oleh BPN akan memberikan SHGB untuk jangka waktu tertentu atau SHM jika memenuhi syarat. Namun, ada aturan yang membatasi kepemilikan tanah reklamasi yang ada di Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 yang mengatur bahwa tanah harus digunakan untuk kepentingan publik dan juga keadilan sosial. Peraturan pemerintah juga menegaskan bahwa reklamasi di pesisir harus mengutamakan kepentingan umum seperti fasilitas publik atau perlindungan lingkungan. Jika tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat atau lingkungan, sertifikat bisa dibatalkan. Apa sih dampaknya bagi industri konstruksi? Mari kita bahas di chapter selanjutnya. Jadi penggunaan tanah reklamasi dengan sertifikat yang bermasalah dalam proyek konstruksi bisa berbahaya bagi pengembang. Jika sertifikat tidak sah, proyek bisa dihentikan paksa oleh pemerintah. Misalnya nih, izin reklamasi tidak lengkap atau proses pengalihan hak tanah melanggar aturan. Akibatnya apa? Ya pembangunan bisa terhenti, biaya bisa membengkak, dan juga pengembang bisa rugi besar. Reputasi perusahaan juga bisa rusak ya. Bahkan pengembang juga bisa dituntut pembeli properti atau mitra bisnis karena gagal memenuhi kesepakatan. Kontraktor dan juga investor juga akan terkena dampak. Kontraktor yang membangun di tanah bermasalah bisa kena sanksi hukum seperti denda atau tuntunan pidana, terutama jika tahu kalau sertifikatnya itu tidak sah. Investor berisiko juga kehilangan modal jika proyek itu dihentikan. Contohnya, jika ada proyek reklamasi yang dibatalkan oleh pengadilan, kontraktor wajib mengembalikan uang muka dan investor akan kehilangan keuntungan.
serta pengembang akan terlilit hutang. Nah, membangun di tanah reklamasi itu juga punya kendala yang teknis. Seperti tanah hasil reklamasi itu cenderung lebih labil karena berasal dari timbunan material yang ada di laut. Jika pemadatan tanah tidak benar, bangunan juga bisa ambles ataupun retak. Contohnya nih, jalan atau gedung di kawasan reklamasi sering turun permukaannya. Selain itu, kandungan garam dalam tanah bisa merusak pondasi beton atau juga besi yang digunakan. Sehingga kalian, para kontraktor, perlu biaya tambahan untuk material anti korosi atau drainase yang khusus. Selain itu, lingkungan juga menjadi tantangan. Kawasan reklamasi rawan banjir atau abrasi karena berbatasan dengan air laut. Jika drainase buruk, area bisa tergenang saat pasang tinggi ataupun hujan deras. Contohnya ya, beberapa wilayah reklamasi di Jakarta rentan banjir karena menghalangi aliran air laut. Proyek juga wajib memenuhi standar ketahanan gempa, terutama di Indonesia yang rawan gempa. Jika tidak, bangunan bisa roboh dan juga membahayakan penghuni. Nah, buat kita semua pelaku konstruksi agar aman, pengembang, kontraktor, dan juga investor harus melakukan pengecekan mendalam. Pastikan sertifikat itu sah, kondisi tanah juga stabil, dan juga izin lingkungan lengkap. Kita juga harus berkolaborasi dengan ahli geoteknik, hukum, dan lingkungan. Yang penting untuk meminimalkan resiko yang ada. Dengan langkah-langkah ini, proyek reklamasi itu bisa berjalan tanpa kendala hukum, teknis, ataupun kerusakan lainnya. Mari kita bahas studi kasus yang ada di PIK 2 dan juga proyek-proyek sejenis yang akan kita bahas di chapter 3. Seperti yang kita tahu semuanya bahwa kasus PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2 merupakan contoh kontroversi reklamasi yang menuai protes. Pengembang berencana membangun kawasan elit di atas daratan reklamasi Teluk Jakarta. Namun proyek ini tuh dianggap melanggar aturan karena izin reklamasinya itu tidak jelas, merusak ekosistem mangrove, dan juga mengganggu mata pencaharian para nelayan. Pemerintah juga sempat menghentikan proyek pada tahun 2018 lalu karena ketidakadaan izin lingkungan dan juga dugaan pelanggaran tata ruang. Selain itu, lahan reklamasi PIK 2 diduga belum sah secara hukum karena statusnya itu ternyata kepemilikan tanahnya dianggap abu-abu. Nah, tidak hanya itu, para nelayan sekitar juga menggugat ke pengadilan, mengklaim proyek pengurangan hasil tangkapan ikan dan juga menyebabkan banjir rob. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dan juga minimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan. Nah, selain kasus PIK 2, ada juga beberapa proyek reklamasi di Indonesia yang juga menghadapi masalah yang serupa. Contohnya nih, ada reklamasi Teluk Benoa di Bali yang direncanakan sebagai kawasan wisata. Proyek ini tuh ditolak loh oleh masyarakat karena dinilai merusak situs yang sakral, ekosistem mangrove, dan juga mengancam budaya lokal. Pemerintah akhirnya mencabut izinnya setelah tekanan publik yang semakin masif. Kasus lain itu ada reklamasi Makassar Newport di Sulawesi Selatan yang dihentikan sementara karena izin lingkungan yang tidak lengkap dan juga protes para nelayan. Pola masalahnya itu mirip-mirip ya seperti kasus-kasus sebelumnya, yaitu izin tidak transparan, dampak lingkungan, dan juga masyarakat lokal yang merasa tidak dilibatkan. Mari kita bandingkan dengan beberapa reklamasi yang ada di negara-negara lain. Kita ambil contoh di negara tetangga kita, Singapura. Reklamasi di Singapura itu diatur sangat ketat dengan izin yang harus melalui kajian lingkungan yang mendalam. Misalnya, proyek reklamasi Marina Bay hanya diizinkan setelah memastikan tidak merusak terumbu karang dan juga alur pelayaran. Pemerintah juga membatasi luas reklamasi maksimal hanya 10% dari garis pantai. Sementara di Jepang, reklamasi Bandara Kansai di Osaka itu juga dibangun dengan teknologi yang tinggi untuk mencegah penurunan tanah.
Mereka itu menggunakan sistem pemadatan khusus dan juga material-material yang berkualitas meski biayanya sangat mahal. Kita masuk ke chapter 4 yaitu solusi dan juga kesimpulan. Kita sebagai pelaku industri konstruksi harus belajar dari kasus reklamasi yang bermasalah di PIK 2 ini. Yang pertama yaitu lakukan pengecekan yang mendalam sebelum memulai proyek apapun. Ini itu termasuk memverifikasi keabsahan sertifikat tanah, izin reklamasi, dan juga hasil studi AMDAL. Pastikan juga kondisi tanah reklamasi itu stabil dengan melibatkan ahli geoteknik untuk menghindari resiko ambles atau kerusakan struktur. Nah, kolaborasi dengan pihak berwenang seperti BPN dan juga Kementerian Lingkungan itu juga penting untuk memastikan semua dokumen itu legal. Yang kedua, kita sebagai pelaku industri konstruksi juga harus melibatkan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan. Misalnya nih, kita bisa melakukan dialog dengan para nelayan atau warga pesisir untuk memahami apa sih dampak proyek terhadap mata pencaharian dan juga lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, dari transparansi ini tuh bisa mengurangi konflik sosial dan juga tuntutan hukum di kemudian hari. Kita sebagai developer juga perlu menyiapkan skema kompensasi atau program CSR jika proyek berdampak pada masyarakat. Adakah dari kalian seorang developer pada proyek reklamasi? Tulis tantangan dan juga pendapat kalian di kolom komentar ya. Anyway, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar kalian semuanya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang konstruksi yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Jika kalian penasaran tentang bagaimana sih outlook konstruksi di Indonesia di tahun 2025 ini, kalian bisa mendownload secara gratis di link yang ada di description box ya. Kalau gitu, see you in the next video dan salam perkasa.